Selamat pagi Bapak Ibu Pemudi UPIN. Saya Ruli Kusnandar, mahasiswa PTB Dajab 2021 angkatan ke-1, jurusan Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Pandi gantengnya. Halo Pak. Halo Nova. Kita cek dulu sistemnya ya. Suara Bapak bagus Iya, Pak. ya. Suara Bapak sudah bagus. Gambar Bapak sudah bagus ya. Sudah Pak. Gambar kalian juga udah bagus. Nampak ganteng-ganteng ya murid-murid Bapak nih. Ya. Bentar ya, Bapak cek dulu satu-satu. Gini nampak ya? Nampak Pak. Nampak ya, semuanya nampak. Terus kita cek suaranya ya, kita cek suara dari video ini nanti bentar. Kali Jelas, ini Pak. kita akan belajar menggunakan alat masak untuk merebus salah satu. Berarti sudah nggak ada masalah ini ya? Iya Pak. Iya Pak. Sudah bagus semuanya ya? Oke. Iya Pak. Ini kita akan mulai belajar. Sebelumnya coba mau Pandi atau mau Nova sebelum kita mulai pembelajaran yang mau berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Menurut agama kepercayaan kontinen, berdoa kau dimulai. Berdoa selesai. Bapak ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandi, selamat pagi Nova. Pagi Pak. Di hari yang cerah ini syukur kita diberikan kesehatan meskipun situasi sedang seperti ini, masih pandemi ya. Iya Pak. Iya, dan sekarang itu bagi yang muslim ya, bagi yang muslim itu persiapan untuk apa Fandi? Hari Telaga. Jadi besok tanggal berapa besok?
tanggal 20. Oke, tanggal 20. Nah, kita sekarang tanggal berapa kalau sekarang hari ini? Tanggal 19. Iya, 19 ya. Jadi hari ini meskipun kita suasananya yang muslimnya kayak Sandi menjelang Idul Adha, tetapi kita tetap melakukan pembelajaran ya. Tetap semangat ya. Iya Pak. Oke, untuk Nova terima kasih ya. Juga selama ini selalu semangat dalam belajar ya. Terima kasih. Iya Pak. Pelajarannya tentang menggunakan alat masak untuk merebus telur ya, perebus susu. Nah, sebelum kita ke materi yang sesungguhnya, materi ini kita coba untuk mengingat pelajaran yang kemarin ya. Pelajaran yang kemarin. Dulu ya. Iya Pak. Alat masak yang pernah kita pelajari itu ada 2 macam ya. Itu yang kita pelajari, sebetulnya banyak ya. Ini yang kita pelajari saja yang kemarin ada 2 macam, yaitu alat masak untuk menggoreng dan alat masak untuk Merebus. Nah, Bapak yakin kalian pasti sudah paham ya tentang alat masak untuk menggoreng dan merebus ya. Dan Bapak Iya, yakin pelajaran kali ini karena ini ada praktek menggunakan, Bapak yakin kalian akan bisa melaluinya ya. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama itu kalian mampu menyebutkan, menyiapkan dan mempraktekkan penggunaan alat masak untuk merebus telur. Yang kedua itu kalian mampu menyajikan telur yang sudah direbus. Keterampilan itu. Ya, jadi kalian sudah mempersiapkan ya bahan-bahannya, alat-alatnya. Sudah Pak. Semua sudah ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita ke materi intinya, yaitu menggunakan alat masak untuk merebus telur. Kita akan belajar mengenal cara menggunakan alat masak untuk merebus bahan makanan yang proses memasaknya dengan cara direbus. Ya, artinya kita belajar menggunakan alat masak untuk merebus, tidak yang lain. Nah, telur adalah contoh bahan makanan yang cara memasaknya dapat direbus. Apakah telur hanya dapat direbus saja? Coba. Tidak, digoreng. Tidak, bisa digoreng ya. Bisa. Ya. Apakah telur bisa dipanggang? Tidak. Nah, nggak bisa. Kalau dipanggang pecah nanti ya. Nah, di sini ada hasilnya. Ya, ada hasilnya telur yang sudah direbus. Ini telur yang sudah direbus sudah dikupas, dan yang ini itu yang sudah diolah lagi. Ya, sudah diolah lagi. Ini nyaman ya rasanya ya kalau kita makan. Ini namanya semur apa namanya? Semur telur ya. Nah, semur telur. Ya. Selain semur telur, ada banyak makanan yang bahan bakunya itu adalah telur rebus. Ya, misalkan balado telur, yang telur yang pedas tuh. Ya, ada kan ya? Ada Pak. Ada Pak. Balado telur rebus. Nah, sekarang Bapak ingin tanya lagi, selain telur, bahan makanan apa lagi yang memasaknya dengan cara direbus? Mie. Mie instan. Mie instan. Mie instan itu ada 2 ya, ada mie goreng dan mie rebus. Nah, cuman kita kali ini akan mempelajari telurnya saja ya. Tapi bukan berarti hanya telur yang bisa direbus, tetapi banyak lagi makanan yang lain yang masih bisa direbus ya. Tuh, yang paham ya? Paham Pak. Oke.
Nah, sekarang coba perhatikan video ini ya. Kali ini kita akan belajar menggunakan alat masak untuk merebus salah satu bahan makanan. Nah, bahan makanan yang Bapak pilih kali ini sebagai contohnya adalah telur ya. Jadi telur itu dimasaknya bisa dengan cara direbus. Nah, pada materi-materi sebelumnya kita sudah mengenal beberapa alat masak untuk merebus. Salah satunya yaitu panci ya. Ada panci dan tutupnya ya. Ini panci dan tutupnya ya. Lalu ada sodet atau sendok sayur ya. Ini namanya sodet atau sendok sayur. Nah, yang terakhir itu jangan lupa kita harus menggunakan kompor. Ini alat untuk mendukung ya, alat pendukung. Ini baskom. Nanti ketika telur baru matang itu kita rendam menggunakan ini baskom ya. Paham ya? Lalu kita gunakan ini untuk menyajikan telur yang sudah matang dan sudah dikupas ya. Kita gunakan piring kaca ya, tidak boleh piring plastik, karena kalau piring plastik itu tidak sehat. Jadi kita harus gunakan piring kaca ya. Oke. Yang pertama, persiapkan telur yang sudah dicuci bersih ya, seperti inilah, sudah dicuci bersih. Yang kedua, siapkan kompor, terus simpan panci di atas kompor, memasukkan air bersih ke dalam panci sampai kira-kira air tersebut bisa merendam telur semuanya ya. Lalu masukkan telur yang disiapkan ke dalam panci yang sudah terisi air tadi ya. Pastikan permukaan telur seluruhnya terendam air ya, seperti ini. Tutup panci dengan penutupnya dan nyalakan kompor ya. Nyalakan kompor. Tunggu dan biarkan sampai air mendidih dengan merata, kira-kira sekitar 5-10 menit ya. Nah, saatnya kita coba lihat apakah sudah mendidih dengan merata airnya. Nah, ternyata sudah mendidih ya. Setelah air mendidih dengan merata, matikan kompor. Matikan kompor dan biarkan selama 5 menit agar telurnya matangnya merata ya. Sambil kita kembali menutup panci tersebut ya. Biarkan selama 5 menit. Siapkan air bersuhu normal ke dalam baskom. Pastikan kira-kira telur bisa terendam semuanya ya. Buka penutup panci. Lalu pindahkan satu persatu telur dengan menggunakan sodet atau sendok sayur ke dalam baskom yang sudah berisi air sejuk tadi ya. Tunggulah sekitar 1 atau 2 menit ya, biar sejuk atau biar dingin telurnya ya, nggak panas lagi. Kupaslah telur
sampai bersih telurnya ya, tidak ada kulit yang menempel. Nah, kalian bisa minta bantu ke orang rumah ya. Nah, simpanlah telur rebus yang sudah dibersihkan tadi, yang sudah dikupas, ke dalam piring kaca seperti ini jadinya ya. Jangan lupa bekas-bekas peralatan yang tadi digunakan itu dibersihkan kembali supaya tetap bersih ya, seperti ini udah ya, seperti itu. Tadi kalian sudah melihat videonya ya, video itu yang jadi bintang filmnya bapak lagi ya. Ya, bintang film untuk LB Negeri Singkawang ya. Nah, sekarang kita coba membahas satu persatu. Tadi sudah dijelaskan alat masaknya, ada panci, ada sodet, dan ada tutupnya ya. Terus ada alat pendukungnya, yaitu ada baskom dan ada piring kaca ya. Ingat, harus piring kaca ya. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Nah, sekarang cara penggunaan Paham, Pak. alat masak untuk merebus telur. Cara penggunaan alat masak untuk merebus telur. Yang pertama, siapkan telur yang telah dicuci terlebih dahulu dengan air bersih. Nah, telur rebus siap untuk disajikan ya. Telur rebus siap untuk disajikan. Kita lihat gambarnya. Setelah kita selesai masak, bersihkan semua peralatan masak yang digunakan untuk merebus telur tadi dengan mencucinya. Kecuali kompor. Kompor nggak boleh dicuci. Kalau kompor dicuci ntar nggak bisa dipakai lagi nanti. Ya, paham ya? Paham, ya? Pak. Oke, siap. Nah, sekarang coba Bapak minta dari Fandi. Sebutkan alat masak untuk merebus telur. Coba Fandi. Panci, sendok sayur atau koket, Sendok sayur Koket. atau sodet. Ya. tengahing, kompor, piring kaca, baskom. Nah, sekarang Nova. Panci, sendok, kompor, Ya, baskom, penyaring, ya, sodet. ya. Ada lagi enggak? Udah, Pak. Udah, oke. Bagus. Ya, ternyata kalian dua-dua, Papa anggap dua-duanya sudah bisa ya, sudah memahami ini, sudah mengetahui ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang giliran Nova duluan. Tadi kan udah Pandi yang pertama, sekarang Nova ya. Jelaskan cara menggunakan alat masak untuk merebus telur. Siapkan panci, masukkan air ke dalam panci, masukkan telur secukupnya, Ya, terus hidupkan kompor. Udah, Pak. lanjut ke Fandi. Jelaskan cara menggunakan alat masak untuk merebus telur. Fandi. Siapkan panci, diisi Ya. air, Ya, letakkan ke atas kompor, ke ya, hooknya, ke tutupnya, masukkan dalam panci ya, dan tutupnya. Kemudian kompornya hidupkan. ya, terus ada lagi. Nunggu air nunggu airnya mendidih sampai merata. Ya, terus lanjut. Dan Ada lagi? Ya, 5 menit sampai 10 menit. ya. Oke, lanjut. Kita Ya, coba udah. Oke, bagus ya. Bagus kalian berdua nih. Sip. Bapak suka sama kalian berdua nih ya. Oke,
dengan didampingi orang tua. Didampingi di sini bukan dibantu ya, bukan dibantu, tapi diperhatikan ya, karena ini kaitannya dengan kompor api. Jadi betul-betul kalian ada yang memperhatikan ya. Tetapi ada yang boleh dibantu tadi, yaitu mengupas telur ya. Bukan berarti semuanya tidak boleh dibantu, tapi kebanyakan kalian melakukan dengan sendiri. Nah, Bapak ingin lihat dengan didampingi orang tua, perlihatkan cara menggunakan alat masak untuk merebus telur ya. Dimulai dari sekarang. Lalu tetap gunakan kamera HP dalam mengerjakan tugas. Jadi selama kalian mengerjakan tugas, Bapak ingin pantau ya. Jadi HP-nya, kameranya tetap on, diarahkan ke kalian yang sedang mengerjakan tugas. Lakukan dari sekarang. Silakan. Ini Bapak pandu ya, Bapak pandu dari awal ya. Ya. Lalu Ibu. Ayo pagi. Selamat pagi Bu, terima kasih Bu. Ya, ini mau difoto dulu. Oh iya Bu, silakan Bu. Oke, lanjut Mo. Oke, siap. Oke. Nah, hidupkan. Iya, ditutup pancinya Bu. Udah Pandi ditutup pancinya. Dapat. Oke, apinya pas nggak kira-kira itu? Apinya dalam kompor pas ya? Pandi, pas ya? Oke. Oke, siap. Ya Nova, ditutup pancinya Nova. Kalau sudah kompornya sudah menyala, ditutup pancinya. Tunggu dan biarkan sampai air mendidih dengan merata. Kira-kira 5, 10 sampai 15 menit. Kalau 15 menit terlalu lama, bolehlah 10 menit ya. Nah, sambil menunggu, biasanya kan kalau ibu-ibu itu kan masaknya tuh dia ndak ini ya. Jadi tidak diam di tempat, dia pasti ada kerjaan lain sambil mengerjakan pekerjaan yang lain. Tidak apa-apa, yang penting tetap diingat bahwa telur sedang dimasak. Tidak apa-apa. Jadi sebetulnya keterampilan memasak ini tidak hanya untuk ibu-ibu atau yang perempuan, laki-laki pun harus bisa. Ya. Apalagi kalian sudah kelas berapa sekarang? 11. Kelas 12, kan udah naik kelas. Kelas 12, Pak. Kelas 12, kalian tuh udah kelas 12. Kalian sudah kelas 12, ya. Fandi juga kelas 12. Artinya 1 tahun lagi. 1 tahun lagi kalian sekolah di SLB Negeri Singkawang. Nah, lepas tuh kalian lulus. Ya kan? Nah, makanya Iya, harus Pak. bisa keterampilan seperti ini. Ya. Pandi, tunggu airnya mendidih sampai merata ya. Biasanya kan kalau dia mendidih itu si tutup pancinya tuh kan terangkat ya. Nah, kalau terangkat itu Iya, Pak. kalau sebelum 5 atau 10 menit itu jangan langsung dimatikan, biarkan aja. Tutup lagi gitu kan. Kalau terangkat lagi, tutup lagi, angkat lagi, tutup lagi gitu ya. Seperti itu. Jadi Pandi, senyum-senyum aja apaan ini? Dapat baik. Iya. Ganteng, Pandi ganteng, Nova pun ganteng. Murid-murid Bapak berdua nih. Kalau sudah yakin kan, kalau Nova kan ada itu ya, ada Mama ya. Mama lebih berpengalaman kayaknya. Iya. Iya, jadi kira-kira sudah matang atau belum Mama sudah tahu. Ya. Iya, Jadi, Pak. iya, jadi Mama pun boleh bimbing Nova ya. Jadi bisa bantu Bapak juga untuk bimbing Nova. Sudah, kira-kira kalau sudah mendidih dengan merata, kita ikuti langkah selanjutnya. Tapi kayaknya belum ya. Belum ya. Udah, Pak. Ya. Udah lupa, Pak. Kalau Nova udah, ya Pandi sabar ya, tunggu Pandi ya. Nah, kalau Nova udah, nah berarti matikan kompor dan biarkan selama 5 menit agar telurnya matangnya merata. Ya, tapi pancinya jangan dibuka, Nova. Tutup dengan panci, biarkan. Jadi di dalamnya jadi stabil telur itu.
Ya, coba ya. Oi, mana nih Pandi nih bagus nih. Mana telurnya Pandi, coba Bapak lihat. Ya. Oke, Pandi. Tunggu dulu ya. Jangan inikan dulu. Tapi Pandi pun ada mamanya ya. Bisa tanyakan Ada, ke Pak. mama. Iya. Kalau Bapak sih pendapat Bapak itu 10 sampai 15 menit. Tapi kalau Mama Pandi bilangnya ternyata kurang dari itu, udah yakin matang, enggak apa-apa. Ikuti Mama. Ya. Karena pengalaman Bapak mungkin berbeda. Jadi kita yakin Ya, Pak. betul udah matang. Itu ya. Oi Pandi ini. Semangat Pandi ya. Bapak juga semangat. Bapak bangga dengan kalian. Ada yang mau ditanyakan enggak kira-kira? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Betul? Betul. Oke. Ya. Nanti kalau di tengah-tengah kalian mau bertanya, boleh ya. Nah, Pandi udah itu Pandi ya, udah selesai ya. Ya, jadi Pandi tinggal tunggu 5 menit lagi Pandi ya. Biarkan aja kayak gitu. Jadi ada aktivitas lain ketika memasak supaya kalian tidak jenuh. Ya, karena proses memasak itu harus sabar menunggu. Ya. Kalau tidak ada kerjaan ya nunggu. Kalau masih ada kerjaan ya bersyukur. Jadi tidak terasa waktu cepat berlalu. Ya. Jadi kalian syukur sehat ya, walaupun kita masa pandemi, masa yang situasinya seperti ini. Bapak lihat kalian sehat, syukur ya. Tetap jaga kesehatan kalian ya. Kesehatan itu mahal sekali harganya. Ya enggak? Coba kalau Iya. kita nggak sehat, berapa biaya yang kita keluarkan untuk berobat. Tapi ketika kita sehat, kita harus menjaga kesehatan kita, karena kesehatan itu mahal harganya. Ya, paham ya? Iya. Nah, iya. Tuh, makanya jaga selalu kesehatan kalian. Nova kayaknya udah nih Nova nih, karena Nova dari tadi nih. Nova udah, tinggal dibuka Nova itunya. Pandi Iya, tunggu dulu Pak. bentar Pandi ya. Diangkat ya, Pak, telurnya. Ya, diangkat telurnya. Tapi udah dipersiapkan belum baskomnya? Baskom berisi. Udah, Pak. Udah. Nah, itu baskom yang udah ada airnya, itu masukkan telur yang tadi. Diangkat pakai sodet ya. Iya, Pak. Pandi siapkan baskom berisi air yang air sejuk ya. Udah disiapkan baskomnya. Udah ya, oke. Tunggu Pandi ya. Ini, Pak. Dan Nova taruh, Pak. Ya, mana coba lihat. Oke, enggak apa-apa di situ. Itu ada airnya ya? Ada ya? Iya, Pak. Nah, ada. Tunggu 2 menit ya, tunggu 2 menit. Maksudnya Ya, apa? Pak. Supaya nanti ketika dikupas telurnya enggak panas. Ya, enggak panas telurnya. Direndam. Iya, Pak. Ya, tunggu Nova ya. Pandi juga Ya, sabar Pak. ya, Pandi ya. Pak. Pandi sabar ya. Nah, untuk Nova tadi buka penutup panci dan pindahkan telur yang sudah matang dari dalam panci ke dalam baskom berisi air. Ya, tadi dengan menggunakan sodet atau sendok sayur satu persatu dan biarkan selama 2 menit. Apakah hanya dengan sodet atau sendok sayur saja? Tidak. Boleh dengan menggunakan alat apapun yang bisa membantu mengangkat telur itu. Ya, dari air panas masalah yang tadi. Ya. Oke, siap. Pandi, boleh Pandi diangkat. Diangkat pakai sodet atau pakai penyaring atau pakai sendok sayur. Rendam ke dalam baskom tadi yang udah disiapkan. Selama 2 menit ya, Pandi, minimal 2 menit ya. Supaya Iya, nanti Pak. saat dikupas itu tidak menyebabkan tangannya kepanasan ya, atau terluka ya, karena telurnya masih panas. Oke, mana Fani, coba lihat mana yang sudah dimasukkan ke dalam baskom. Sebetulnya mau baskom atau mau apa? Siap. Oke Fani, ya tunggu 2 menit Fani ya. Ya, Oke, Pak. Nova kayaknya udah 2 menit ya.
Sudah, Pak. Oke, siap. Boleh dikupas Nova. Boleh dikupas, boleh minta bantu siapa, boleh dikupas sendiri sama Nova. Ya, boleh dikupas, boleh minta bantu siapa, boleh itu sendiri. Ya. Nah, nanti kulit telurnya perhatikan, jangan dibuang sembarangan, dikumpulkan jadi satu. Ya, untuk dibuang nanti, jangan jangan dibiarkan berserakan. Ya. Tetap kita harus jaga kebersihan di tempat kita memasak. Ya. Pandi tunggu sebentar Pandi ya. Tunggu sebentar Pandi ya. Jangan dulu nanti panas. Oke Nova. Good job Nova ya. Iya, Pak. Keren Nova nih. Salut Bapak dengan Nova nih, semangatnya tinggi ya. Pandi juga sama, tinggi semangatnya nih. Ya. Sudah, Pak. Satu. Sudah Nova. Sudah, Pak. Nah, Nova, keren ya Nova ya. 2 telur Nova sudah matang. Pandi, kalau sudah itu boleh dikupas ya. Ini lanjut Nova dulu bentar ya. Simpanlah telur rebus yang telah dikupas di piring kaca. Tapi Nova sudah nunjukkan ke Bapak ya. Telur rebus siap untuk disajikan. Coba mana Nova, perlihatkan lagi ke Bapak telur yang sudah diisukan. Nah, itu boleh bawa Nova ke meja makan atau kemana yang kira-kira itu disiapkan. Atau nanti mau diolah lagi, boleh ya, diolah lagi boleh. Mau dijadikan telur Iya, Pak. balado atau mau dijadikan semur telur, itu boleh ya. Nah, seperti itu ya. Kenapa Fandi? Panas ya? Panas kah? Keadaan, Pak. Oh ya. Tenang. Nah, berarti Nova sudah bisa mempraktekkan menggunakan alat masak untuk merebus ya. Bisa mempraktekkan menggunakan alat masak untuk merebus. Dari mempersiapkan telurnya, mempersiapkan alat-alat masaknya, sampai dengan menyajikannya. Jadi tujuan pembelajaran untuk Nova sudah tercapai. Wah, itu kan udah selesai kah? Udah selesai ngupasnya kah? Oke, tetap kalian harus tetap ini ya, tetap jaga tetap berhati-hati ya. Kalian ternyata sudah mantap Pandi nih. Aduh, sayang Bapak jauh ya, kalau dekat Bapak itu lumayan satu. Ya. Adalah, Pak. Nova juga tadi ada 2 ya. Nah, kalau satu untuk Bapak lumayan ya Nova ya. Nggak apa-apa, oke. Itu berarti sudah siap untuk disajikan ya. Jadi Pandi, telur rebusnya siap untuk disajikan. Sudah dihidangkan di dalam piring kaca. Ya. Jadi Pandi sama Nova Bapak anggap sudah berhasil dalam pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran hari kali ini kalian berdua sudah berhasil mencapai ini. Ya. Terima kasih. Ya, Bapak bersyukur sekali kalian sudah bisa mencapai target atau tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, Bapak juga ucapkan terima kasih. Yang kedua, itu Bapak apresiasi atau Bapak memberikan pujian untuk kalian. Good job, keren, mantap ya. Nah, di akhir pembelajaran kita hari ini, sebelumnya kita mengakhiri semua pembelajaran, Bapak ingin kalian masing-masing menceritakan kesan setelah selesai mempraktekkan penggunaan alat masak untuk merebus telur. Kita mulai dari Pandi. Ceritakan kesanmu setelah selesai mempraktekkan penggunaan alat masak untuk merebus telur. Tenang, Pak. Terima kasih Pandi. Pandi hebat ya, Pandi good job. Angkat jempol untuk Pandi. Keren ya Pandi, keren, angkat jempol. Nah, sekarang Nova,
Nova, Bapak ingin Nova ceritakan kesan Nova setelah selesai mempraktekkan penggunaan alat masak untuk merebus telur. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Guru yang sudah mengajar saya sehingga saya mendapat pengalaman dalam pembelajaran memasak. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama Nova. Bapak juga bangga sama Nova ya. Bapak juga Iya. salut sama semangat Nova. Gitu juga dengan Pandi sama ya, Bapak salut sama kalian. Teruslah kalian memelihara semangat kalian, karena dengan semangat itu kita bisa menutupi apa yang menjadi kekurangan kita. Ya, itu ya, paham ya? Ya, jadi Pak. jangan merasa minder, jangan merasa tidak percaya diri. Kalian pasti bisa kalau kalian mau mencoba. Ya, Bapak juga mengucapkan terima kasih ke masing-masing orang tua dari Nova, dari Pandi, karena sudah mendukung pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendampingi putra-putrinya dalam mempraktekkan pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih Pak. Sukses selalu buat Bapak. Ya, terima kasih Bu. Nah, sekarang tidak bosan sebagai guru, Bapak mengharapkan semoga dengan kegiatan belajar hari ini kalian dapat manfaatnya untuk kemandirian kelas. Seperti yang Bapak bilang tadi, ya, yang namanya masak itu bukan hanya tanggung jawab perempuan atau ibu, ya, atau ibu-ibu atau emak-emak atau siapapun itu. Ya, semua harus bisa. Selagi kita masih punya tangan, punya kaki dan bisa mempergunakan tangan dan kaki kita, ya, begitu ya, paham ya? Ini keterampilan dasar ini sebetulnya memasak itu ya. Jadi ketika kalian misalkan tidak ada orang di rumah, tetapi ada bahan, misalkan ada telur, ya udah tinggal dimasak sendiri. Jadi nggak perlu selanya kita repot payah-payah nyari keluar untuk cari warung segala macam, ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita mau keluar pun jadi ngeri sedap ya. Takut ada terpapar virus atau apa ya. Tetap. Nah, itu manfaatnya untuk kalian ya. Seperti itu. Akhirnya kita tiba di akhir pembelajaran kita hari ini, dan apresiasi Bapak sekali lagi setinggi-tingginya kepada kalian. Good job untuk kalian, keren semuanya. Bapak salut, Bapak bangga dengan kalian. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, karena kita sudah diberikan rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita menutup kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa ya. Oke, sekarang tadi Pandi yang buka ya, yang memimpin doa. Sekarang Bapak minta Nova yang menutup doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan Nova. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Nova, Pandi, terima kasih sekali lagi. Iya, terima kasih Pak Guru. Selamat Ya. pagi. Pandi, selamat Idul Adha Pandi ya. Besok. Izin Bapak izin maaf lahir batin ya. Bapak selamat Idul Adha. Ya, terima kasih Nova. Terima kasih Nova. Salam untuk semua keluarga. Salam sehat ya. Tetap jaga kesehatan kalian. Tetap semangat. Iya Pak. Ya, sampai jumpa. Makasih Pak. Sama-sama.